Di Cina, ada seorang master kungfu bernama Wu yang suka berlatih dengan melakukan split sampai kakinya mencapai 180 derajat. Hal ini membuat banyak orang menontonnya, terutama seorang anak yang mirip Nobita Doraemon yang mengejeknya sambil makan es krim. Wu juga ingin mencobanya, tapi tepat sebelum anak itu memberinya es krim, anak itu menariknya dan mengejeknya dengan cara kencing. Tidak lama kemudian, seorang pria berlari sambil dikejar oleh geng mafia, menyebabkan es krim anak itu jatuh, dan akhirnya dia pun nangis. Wu merasa kesal. Lalu ia mendekati geng tersebut dan bertanya siapa yang menginjak es krim itu. Kemudian Wu mulai menaklukkan mereka satu persatu, menggunakan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Wu memiliki pukulan kuat yang bisa membuat orang terbang dengan satu pukulan, dan ia menyembunyikan besi di dalam sepatunya, membuat tendangannya lebih menyakitkan. Setelah mengalahkan semuanya, pria itu mencoba memberinya uang, tapi Wu menolak. Tepat setelah ia mendekati anak itu, geng lain muncul, dipimpin oleh seorang pria bernama Li, yang merupakan junior kungfu Wu dari sekolah yang sama. Li mengundang Wu ke markasnya, di mana ia menunjukkan keterampilannya dengan menusuk sebuah kaleng bir hingga tembus. Merasa senang bertemu lagi karena sudah lama tidak bertemu. Lalu Li bertanya tentang guru mereka, dan Wu menjawab bahwa guru mereka telah meninggal, sambil menunjukkan buci abu jenazah yang dibawanya. Li terkejut dan mulai menangis atas abu guru mereka. Kemudian, Wu terlihat sedang berlatih, diperhatikan oleh adiknya. Hal ini mengingatkannya pada saat adiknya mencuri sepatu besi Wu dan dikeluarkan dari sekolah sebagai hukuman, dengan alasan bahwa ia benar-benar ingin mempelajari teknik tendangan besi. Ia terus mempertanyakan mengapa dirinya tidak pantas mempelajarinya sementara Wu bisa, membuatnya merasa tidak adil. Sementara itu, geng lain yang dipimpin oleh seorang pria tua dengan kacamata muncul. Sayangnya, pria tua itu dikhianati oleh krunya sendiri dan ditembak di kepala oleh seorang pria misterius yang mengenakan topi bernama Boss Fu. Kembali ke Wu, yang diundang oleh Li ke markas lain, di mana Wu terdeteksi membawa senjata berbahaya saat pemindaian laser, yaitu besi di dalam sepatunya. Namun, Li membiarkannya masuk dan menunjukkan bawahannya yang sedang berlatih bertarung. Kemudian seorang pria yang pernah diselamatkan Wu muncul. Ternyata ia adalah bos mafia dari kelompok ini. Karena namanya juga Li, mari kita panggil dia Bos Budi. Bos Budi sedang mencari orang-orang berbakat, dan Li telah menemukan beberapa yang lebih kuat dari kru biasa. Setelah melihat kemampuan mereka, Bos Budi ingin Wu bergabung juga, sementara mereka bermain-main dengan seekor anjing. Li kemudian membawa Wu ke ruang penyimpanan senjata, memberitahunya untuk menelepon jika terjadi apa-apa. Masih ingin mempelajari teknik tendangan besi, ia bertanya kepada Wu apakah ia ingat teknik itu. Tapi Wu menjawab hal lain, bahwa seorang pelindung selalu mengabdikan segalanya untuk gurunya. Li merasa sedikit kecewa. Setelah itu, Wu duduk bersama Bos Budi di dalam mobil. Bos Budi secara pribadi memintanya menjadi pengawal putrinya, karena ia sering menjadi target geng mafia lain. Awalnya, ia mengaku memilih Wu karena pernah diselamatkan olehnya. Tapi alasan sebenarnya adalah karena ia percaya Wu adalah orang sederhana. Mereka kemudian tiba di sebuah klub malam, di mana putri Bos Budi, Fei, berpesta dengan keras setelah putus cinta. Ia menjadi target dua pria dengan niat jahat, jadi Wu dengan cepat menolongnya. Ia akhirnya tertidur saat mereka membawanya pulang, dan keesokan paginya ia terbangun menemukan Wu melakukan split di tempatnya. Fei marah karena Wu menjadi pengawalnya, sehingga ia menyuruhnya pergi, tapi Wu bersikeras pada prinsipnya sebagai pengawal. Setelah mengejek Wu karena terlihat seperti Rambo, ia bertanya apakah Wu tahu siapa dirinya. Wu menjawab semuanya, mulai dari ulang tahunnya, kepribadiannya, hobi belanjanya, bahkan ukuran itunya, yang membuatnya merasa terganggu. Mereka pergi berbelanja di mall, di mana mereka melihat beberapa preman mengganggu seorang gadis. Saat gadis itu ditampar, Fei menampar preman itu balik dan berkata bahwa itu atas nama pengawalnya. Tapi Wu mengatakan ia tidak mengenal Fei, sehingga para preman mengejarnya. Awalnya, Wu mengabaikan Fei, tapi setelah ia minta maaf, Wu membantunya, dan para preman memohon ampun. Sebagai hadiah, Fei memberikan kejutan khusus kepada Wu. Oh ye, tapi Wu tetap berpegang pada prinsipnya. Meskipun gadis itu akhirnya menyerah setelah menyadari, itunya Wu terlalu besar. Namun sebenarnya itu hanyalah lelucon, karena Wu hanya memasukkan botol besar di celananya. Di malam hari, Wu melihat orang mencurigakan datang, berkat alarm lonceng. Tapi kelompok itu membatalkan rencana setelah melihat jebakan yang dipersiapkan Wu. Hal ini membuat Wu lebih serius dalam melindungi Fei, terutama saat makan siang keesokan harinya. Ketika seorang pelayan menuangkan minuman, Wu menghentikannya.
Wu menyuruh Fei menaruh gelas itu, berpikir pelayan itu telah meracuni minuman. Seorang pelayan pria bingung, karena minuman itu adalah favorit Fei. Untuk membuktikan, pelayan itu meminumnya, dan tidak terjadi apa-apa. Wu kemudian mengatakan bahwa minuman itu sudah kedaluarsa, membuat Fei marah, dan ia pergi ke toilet. Tapi tak lama Wu juga masuk ke kamar mandi. Dan akhirnya, Fei pun teriak. Wu kemudian membawa Fei keluar dari restoran. Fei kesal karena Wu tidak menjelaskan alasannya melakukan itu. Kemudian sekelompok pria mencoba menahannya. Tapi Fei diam-diam melarikan diri, hanya untuk ditangkap oleh pelayan wanita dan timnya, yang ternyata adalah musuh sebenarnya. Setelah mengalahkan mereka, Wu mengejar mobil mereka dengan berlari, menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Ia mendapatkan mobil itu dan mengalahkan para preman. Akhirnya menyelamatkan Fei dari geng yang dipimpin oleh seorang pria bertopeng. Malam itu, Fei bertanya kepada Wu bagaimana ia tahu staf itu bukan pelayan asli. Ia menjawab bahwa itu karena latihan kungfu, di mana ia diajarkan untuk mempertajam insting membaca musuh dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Akibatnya, pelayan pria yang meminum minuman itu pingsan, dan pria bertopeng gagal menculik Fei di toilet. Kemudian Wu terlihat sendirian, mengingat masa kecilnya, ketika gurunya menemukan dia di pohon, terluka. Gurunya berkata bahwa tubuh Wu istimewa sejak lahir, dengan jantung berada di sisi kanan bukan kiri. Karena itu, gurunya percaya Wu terlahir untuk mempelajari kungfu tendangan besi. Sebelum meninggal, guru itu mewariskan teknik 108 tendangan kepada Wu, untuk digunakan dengan bijaksana. Wu juga mengingat latihan intens, baik fisik maupun mental, yang membuatnya terus menegakkan prinsip-prinsip kungfu. Keesokan harinya, Wu pergi ke sebuah pabrik bersama Li, untuk diperlihatkan bahwa tempat itu akan menjadi markas baru geng Li. Saat itu, Wu bertanya tentang pria bertopeng yang memimpin geng yang mencoba menculik Fei. Karena saat berlatih semalam, ia mengingat cincin pria bertopeng itu ketika mencoba menyelamatkan Fei, yang terlihat persis seperti yang dipakai salah satu bawahan Li. Merasa terbongkar, Li kemudian mengatakan kepada Wu bahwa ia tidak lagi perlu melindungi Fei. Tapi Wu menolak, karena ia hanya mengikuti perintah dari bos Budi. Li marah dan bahkan menuduh Wu menyembunyikan kebenaran tentang sepatu besinya, serta mengangkat nama guru lama mereka lagi. Kemudian ia menantang Wu untuk bertarung karena cemburu, ingin melihat teknik tendangan besi yang luar biasa itu. Mereka mulai bertarung, tapi Wu tetap menolak menggunakan tendangan besinya. Setelah beberapa lama diam, Li akhirnya mengatakan kepada Wu bahwa mereka bukan lagi saudara, tapi musuh. Karena itu, Wu menyuruh Fei menjauh dari geng itu, dan mereka pergi ke rumah di tepi pantai sebagai tempat aman. Di sana, Wu menyarankan menunggu ayah Fei datang, karena ia akan tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, masa lalu Li ditunjukkan, di mana ia menjadi anak tunawisma setelah melarikan diri dari sekolah kungfu. Ia sering disakiti oleh sekelompok preman. Setelah mengalahkan mereka semua, bos mafia Bos Fu datang kepadanya dan mengundangnya untuk bergabung dengan gengnya. Kembali ke Wu dan Fei, mereka menikmati waktu bersama di pantai, menggunakan kesempatan untuk lebih saling mengenal. Wu mengungkapkan bahwa sepatu besinya beratnya 25 kg, dan mengaku telah memakainya selama 8 tahun sebagai bentuk latihan kungfu, yang membuat Fei kagum. Tapi Wu mengklaim bahwa begitu mencapai 10 tahun, ia akan melepasnya. Kembali ke geng mafia Bos Fu, mereka sudah berhasil menculik Bos Budi, setelah mengetahui bahwa ia berencana melaporkan mereka ke polisi. Bos Fu tahu bahwa Bos Budi melakukan ini untuk balas dendam, karena 15 tahun lalu Bos Fu telah membunuh istri Bos Budi. Itulah juga alasan mengapa geng Bos Fu mencoba menculik Fei, sebagai ancaman, sehingga suatu hari ia bisa mengambil alih geng Bos Budi. Kemudian ia memerintahkan Li untuk membunuh Bos Budi, dan jika gagal, ia akan mengirim orang lain untuk menyelesaikan tugas itu. Setelah Li mengirim bawahannya untuk mencari Wu dan Fei, mereka akhirnya menemukannya di tepi laut, dan bergegas ke tempat itu. Saat mereka tiba, Wu sudah menyadari bahwa ini akan terjadi, sehingga ia segera melarikan diri. Sayangnya, selama pertarungan, salah satu dari mereka berhasil menculik Fei, sehingga Wu segera mengejar penculik itu ke salah satu markas Li. Ketika ia sampai di sana, ia terkejut karena tidak ada seorang pun di sekitar. Tapi setelah ia melangkah beberapa langkah ke depan, ia memicu jebakan yang dipersiapkan oleh geng Li, dan 4 petarung elit mulai menyerangnya. Jumlah lawan 1 melawan 4. Wu mulai kewalahan dan akhirnya ditangkap. Mereka menyeretnya ke sebuah pemakaman,
di mana ia akan dikubur hidup-hidup. Melihat adiknya disiksa, Li teringat masa lalu mereka ketika mereka selalu berlatih bersama untuk meningkatkan keterampilan kungfu mereka. Tapi ia tetap ingin menyakiti Wu, dan berencana membunuhnya dengan tangannya sendiri, mendorong Wu ke dalam kubur. Wu kemudian dikubur hidup-hidup, tapi hal ini membuat Li mulai merasa bersalah, dan akhirnya, ia pun menjerit. Setelah beberapa saat, didorong oleh keinginan hidup yang kuat, Wu menolak menyerah, dan akhirnya berhasil keluar dari kubur. Kemudian ia menemukan sebuah CD rekaman dari Bos Budi, di mana ia memberitahu Fei bahwa ia menderitakan ke stadium 4, dan bahwa ia ingin balas dendam atas kematian Ibu Fei. Itulah sebabnya Wu tetap memegang janji untuk melindungi Fei, karena Bos Budi secara pribadi memintanya untuk menjaga putrinya. Saatnya akhirnya tiba bagi Wu untuk melepas sepatu besinya, sehingga ia bisa bergerak bebas, siap untuk membalas dendam pada geng mafia Li. Setelah memberitahu Li bahwa ia masih hidup dan akan menunjukkan 108 tendangan mematikan, Li bersiap memakai sarung tangan besinya untuk melawan Wu. Wu memulai balas dendamnya dengan menendang pintu markas geng Li, dengan penampilan lebih keren, mengenakan kacamata bergaya dan potongan rambut baru. Setelah melewati pemindai laser, Wu disambut oleh banyak anak buah Li, dan pertarungan dimulai. Tanpa sepatu besi, tendangan Wu menjadi lebih cepat, membuatnya lebih mudah melakukan tendangan terbang. Tapi ini tidak mengurangi kekuatannya. Ia bahkan bisa membuat logam penyok dengan tendangannya. Setelah mengalahkan semuanya, Wu memasuki ruangan berikutnya, di mana lebih banyak anggota elit menunggunya. Kali ini, Wu menjadi lebih serius, meningkatkan kekuatan tendangannya untuk memberikan pukulan mematikan. Dan akhirnya, semuanya pun kalah. Akhirnya, Wu tiba di ruangan terakhir, di mana Fei dan Bos Budi ditahan, dan para pemimpin mafia menunggu. Di sana, Bos Fu bertanya siapa Wu, dan ia menjawab bahwa ia hanyalah serigala muda yang ditinggalkan oleh serigala tua, sambil menunjukkan simbol di tangannya, mengungkapkan bahwa Bos Fu adalah ayahnya. Bos Budi juga mengetahui hal ini, diikuti oleh kilas balik yang menunjukkan bahwa setelah ia meninggalkan istrinya, ia bertemu Bos Fu di sebuah hutan. Saat itu, Bos Fu adalah buronan yang dikejar polisi karena sebuah skandal. Tapi ia meyakinkan mereka bahwa istri Bos Budi adalah pelaku sebenarnya. Hal ini membuat Bos Budi marah, karena Bos Fu mengorbankan istrinya, dan bertanya mengapa ia tidak mengorbankan dirinya sendiri. Bos Fu berkata bahwa Bos Budi terlalu banyak mengetahui tentang skandal itu, dan ia tidak bisa membiarkan polisi menangkapnya. Mereka juga menerima laporan bahwa Wu dan Fei dalam bahaya, mengungkapkan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Masalahnya adalah ada seekor serigala yang mengancam akan menggigit mereka berdua. Tapi karena tatapan tajam Wu, serigala itu ketakutan. Meskipun Bos Fu melihat Wu sebagai orang kuat, istrinya meninggal saat melahirkan Wu, dan segala sesuatunya mulai runtuh dalam hidupnya. Akhirnya, Bos Fu memutuskan untuk mengorbankan putranya sendiri di sebuah tebing, mengklaim bahwa kesuksesan membutuhkan pengorbanan, sebelum secara kejam melempar bayi itu ke jurang. Untungnya, Wu selamat, bertemu dengan guru kungfu dan Li saat itu. Sekarang, Bos Fu tertawa melihat anaknya hidup kembali, dan ingin menguji seberapa kuat Wu telah menjadi. Tepat sebelum Bos Fu menembaknya, Li menahannya dengan sarung tangan besinya, membuat Bos Fu curiga bahwa Li telah mengkhianatinya. Li menjelaskan bahwa ia benar-benar ingin menguasai tendangan besi, dan mempertimbangkan untuk meninggalkan sisi Bos Fu. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak tahan melihat saudaranya dikubur hidup-hidup, dan mengklaim bahwa hutangnya sudah lunas. Sekarang ia ingin menghadapi saudaranya lagi, untuk mengungkap rahasia tendangan besi yang dahsyat. Kemudian Wu menunjukkan tendangan besinya yang kuat, menghancurkan tulang Li dan membuatnya terjatuh. Lalu ia bertanya-tanya mengapa guru mereka begitu memihak, sebelum menjerit karena frustrasi. Tapi tak lama kemudian, Li tewas ditembak oleh temannya sendiri, yang membuat Wu sangat marah. Ia mengincar penembak itu, tapi sayangnya, ia ditembak terlebih dahulu dan terlempar ke belakang. Namun, ketika penembak itu mendekat untuk memeriksa, Wu tiba-tiba membunuhnya dengan satu tendangan kuat, dan pada akhirnya, penembak itu tewas. Saatnya bagi Wu untuk menuntaskan ayahnya sendiri, sambil membicarakan masalah keluarga mereka. Tapi pada akhirnya, Wu tidak bisa melakukannya, mengatakan bahwa ia tidak ingin terlihat menyedihkan seperti ayahnya,
Mereka berdua pun tertawa bersama. Waktu berlalu, dan Fei terlihat menghadiri makam ayahnya, yang telah meninggal karena kanker yang dideritanya. Ia berjanji menjadi anak yang baik, dan sekarang ia percaya bahwa dirinya bisa melindungi diri sendiri. Film Iron Protector berakhir dengan Wu memegang guci berisi abu ayahnya, yang telah meninggal beberapa waktu lalu, dan Wu merenungkan bahwa ayahnya hanya pernah melihat kegelapan dunia. Tapi Wu sendiri melihat secercah harapan, dan akhirnya, ia melempar abu ayahnya dari tebing, sebagai tindakan terakhir penghormatan. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.